Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarisi Azhar dari Universitas Teknologi Bandung, Teknik Informatika, mata kuliah Jaringan Komputer dengan NIM 23552011180, kelas TIF 223KB karyawan online. Nah, di sini saya sudah membuat topologi jaringan yang telah ditugaskan untuk tugas UAS dengan spesifikasi berikut. Memiliki 3 buah VLAN yang saling terhubung dengan satu router yang bisa mengakses cloud dan web server dan DNS server. Nah, pertama-tama di sini saya akan membuat server, maksudnya membuat VLAN pertama di switch yang pertama. Di VLAN database kita buat VLAN database dengan nama keuangan. Lalu yang kedua VLAN teknik, dan yang ketiga VLAN manajemen. Nah, di sini untuk koneksi kabel ke klien atau ke PC customer itu dari FA01 sampai FA010. Jadi di sini kita setting dari FA01 untuk bisa akses ke VLAN keuangan. Lakukan hal yang sama di switch nomor 2, kita buat VLAN database juga sama seperti yang pertama. Oke, kita lihat portnya terlebih dahulu. Di sini FA01 sama sampai FA010. Oke. Kita ubah ke VLAN, untuk mode aksesnya kita ubah ke VLAN teknik. Oke, sudah. Untuk switch yang ketiga kita buat sama. Oke, di sini portnya juga sama, port 1 sampai 10. Kita ubah mode aksesnya ke VLAN yang ketiga, yaitu manajemen. Nah, jika sudah, untuk switch yang terhubung dengan switch lagi atau ke router dan server, kita ubah koneksinya menjadi terang. Karena ini bukan ke customer atau ke klien, jadi kita ubah menjadi koneksi terang. Di sini ada untuk yang switch pertama terhubung dengan server 0 dan server 1 di port 22 dan 23. Untuk port 24-nya ke switch nomor 2. Kita ubah semua aja menjadi terang. Oke, untuk switch yang kedua kita pakai port FA023 dan 024. Ubah juga aksesnya menjadi terang.
Oke, untuk yang switch nomor 3 juga sama, kita pakai port nomor 24, kita ubah menjadi mode akses keterang. Nah, jika sudah, ini adalah topologinya. Saya akan menjelaskan untuk tabel IP-nya. Di sini saya akan membuat 4 buah VLAN. Untuk VLAN yang langsung direct ke klien itu ada 4. Yang pertama ada VLAN keuangan di sebelah sini. Yang kedua ada VLAN teknik dan yang ketiga ada VLAN manajemen. Yang dimana nanti setiap VLAN eh, yang memiliki klien ini aksesnya tidak bisa masuk ke VLAN yang lain. Jadi kalau misalnya PC yang di departemen manajemen tidak akan bisa ping ke PC departemen teknik seperti itu. Nah, di sini saya menyeting untuk VLAN keuangan di IP 192.168.1.0. Untuk VLAN teknik di sini 192.168.2.0. Untuk VLAN manajemen 192.168.3.0 dan VLAN server itu dua server ini yang nantinya akan berfungsi sebagai web server dan DNS server dengan IP 192.168.4.0. Yang pertama kita masuk dulu ke konfigurasi. Oke, konfigurasi FA 0.0 no shoot. Jalur kabel sudah berwarna hijau. Kita lanjut ke konfigurasi VLAN pertama. Oke, selesai di encapsulation untuk VLAN yang pertama. Kita lakukan hal yang sama untuk VLAN yang kedua. 0/0.20. Oke, encapsulation. Oke, selesai dikonfigurasi. Kini kita punya 3 VLAN yang berbeda. VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Oke, selanjutnya jika sudah membuat encapsulation pada ketiga VLAN tersebut, kita akan membuat server DHCP pada router agar klien mendapatkan IP otomatis secara DHCP bukan secara statik. Oke, yang pertama kita masukkan perintah DHCP pool keuangan. Untuk di network kita masukkan gateway yang digunakan pada VLAN tersebut. Jangan lupa subnet masknya. Oke. Default routernya yaitu IP address pada
Encap. Oke, untuk VLAN yang 20 lakukan hal yang sama. Kita beri nama teknik, networknya subnet mask 2.0. Oke, default routernya oke. Kita lanjut buat VLAN 30. Kita namakan manajemen. Oke. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengetesan DHCP dari semua klien apakah mendapatkan IP DHCP yang sudah disetting sesuai VLAN. Ini klien pertama sudah mendapatkan dari VLAN 10 yaitu dengan IP 1.2. Kita lakukan hal yang sama di semua klien. Selanjutnya di VLAN yang 20 kita cek. Oke, VLAN 20 normal semua. Kita cek di VLAN 30. Oke, dapat semua. Untuk memastikan antar jaringan VLAN ini terhubung, kita coba ping dari klien di VLAN 10 ke VLAN lainnya. Contohnya ke klien yang ini.
Oke, dapat. Kita coba ke klien yang lain. Oke, dapat. Kita coba di VLAN 20. Oke, normal. 1.1. Oke, berarti artinya jaringan antar VLAN berhasil terhubung antar klien yang masuk pada enkapsulasi yang berbeda. Nah, untuk spesifikasi jaringan yang diberikan di tugas itu nanti kita akan membuat jadi jaringan antar VLAN tidak bisa mengakses jaringan lain di luar dari jaringan tersebut. Sebelumnya kita konfigurasi dulu kedua server ini. Yang pertama server 0 berfungsi sebagai DNS server, yang kedua itu server 1 berfungsi sebagai web server. Nah, untuk yang DNS kita konfigurasi terlebih dahulu, masukkan IP titik 1. Oke, untuk DNS servernya ini kita masukkan IP 192.168.4.1 dengan default gateway 192.168.4.2. Itu berarti untuk di web server settingan untuk DNS-nya harus sama 1. Untuk default gateway-nya juga sama. Oke, selanjutnya kita buat dulu VLAN 40 yang berfungsi untuk memisahkan antara klien dan server. Oke, sini untuk portnya memakai FA022 dan FA023. Sini kita ubah jadi akses ke server. Yang 23-nya juga jadi akses ke server. Oke. Di sini switch 2 juga tambahkan sama ya. Oke. Switch 3 juga sama, kita tambahkan untuk VLAN server. Oke, selanjutnya kita konfigurasi router terlebih dahulu karena tadi kita baru menambahkan VLAN baru ya. Menambahkan VLAN baru, kita config ulang untuk VLAN 40-nya. Oke, kita encapsulation. IP-nya tadi berapa ya? 4.3.1 kita masukkan default gateway-nya aja. Jika sudah selesai, semuanya telah terkonfig. Di sini selanjutnya kita cek untuk web servernya apakah bisa diakses oleh DNS dan dibuka di PC klien.
Yang pertama kita cek dari VLAN 10 di web browser. Oh ya, kita tadi buat dulu DNS di sini dengan ini asalnya off, kita on kan, kita beri nama UTB lokal dengan address yang sama dengan web server. Oke, jika sudah on, kita cek buka melalui VLAN 10 yang ada di PC 4. Oke, masukkan saja IP-nya. Oke, bisa terbuka di VLAN 20. Bisa di VLAN 30. Coba di PC 29. Terus, salah. Oke, bisa terbuka. Jadi untuk web server bisa diakses oleh semua klien. Untuk yang selanjutnya kita buat agar antar VLAN itu tidak bisa saling mengakses untuk kliennya. Kita akan membuat sebuah ACL atau firewall agar ada batasan akses untuk setiap klien di departemen yang berbeda. Contohnya kita akan mengkonfig di sini. Nah, di sini untuk perintahnya saya sudah catat agar videonya tidak kepanjangan. Nah, ini untuk VLAN 1 agar tidak bisa mengakses VLAN 2. Oke. Selanjutnya agar tidak mengakses VLAN 3. Dan ini adalah perintah agar bisa mengakses di luar VLAN tersebut. Oke, lanjut untuk VLAN 2. Untuk perintahnya sama. Oke, untuk VLAN 3. Oke, lanjut kita masukkan interface di setiap VLAN-nya. Oke. Oke, selesai terkonfigurasi. Nah, untuk pengetesan kita akan mencoba terlebih dahulu agar klien bisa mengakses ke server DNS yang terhubung dengan web server. Kita coba pakai PC 4 aja ya. Yang pertama kita ipconfig dulu aja. Oke, IP-nya udah dapet. Selanjutnya kita ping ke alamat DNS. Oke, ada reply berhasil. Selanjutnya kita akan ping ke VLAN yang lain atau departemen lain ke departemen teknik dan departemen manajemen. Di sini IP-nya .26 dan .34. Kita coba.
Oke, karena sudah dibatasi oleh perintah ACL tadi, jadi firewall tidak akan memberikan akses ke eh, departemen yang berbeda untuk mengakses VLAN yang lain. Kita coba VLAN yang lain. Ini kan VLAN 20 milik departemen teknik. Kita coba ke departemen manajemen. Sama, tidak akan diberikan akses ya. Kalau kita pingnya ke DNS server, itu akan bisa karena tidak ada ACL atau firewall yang menghalangi akses klien di VLAN 10. Selanjutnya untuk memastikan kita cek juga dari klien lain. Titik 1.5 sama ya, tidak ada akses untuk mengakses VLAN 10. Kita coba ke jaringan sendiri. Titik 2.5 bisa ya. Selanjutnya kita ping ke DNS server. Oke, ada reply full. Selanjutnya ke departemen manajemen 36. Nggak bisa ya, karena dibatasi oleh ACL atau firewall tadi. Setelah semuanya selesai terkonfigurasi, kini kita fokus untuk pengujian jaringan ini. Yang pertama, kita IP config dulu dari VLAN 10. Kita coba cek IP-nya. Oke, ada. Selanjutnya kita ping ke alamat DNS. Oke, bisa. Selanjutnya untuk menguji apakah ACL yang tadi kita buat terblokir oleh firewall, data yang kita akan kirim ke VLAN lain, kita coba ping ke VLAN 20. Destination host unreachable. Oke. Selanjutnya kita coba dari web browser untuk mengakses web dari server 01, yaitu web server. Oke, bisa terbuka ya. Selanjutnya kita coba ping ke klien yang ada di VLAN sendiri. 1.6 bisa. Oke, berhasil. Untuk VLAN 10 normal. Kita coba di VLAN 20, PC random misal PC 17. Kita testing ipconfig. Oke, dapat IP-nya. Selanjutnya kita ping ke server. Oke, normal. Selanjutnya kita ping ke alamat VLAN sendiri, yaitu VLAN 20. Oke, berhasil reply. Selanjutnya untuk mencoba firewall yang kita buat tadi, kita coba ping ke alamat VLAN lain. Oke, unreachable. Untuk VLAN 10, kita coba lagi untuk memastikan.
Coba untuk VLAN 30 kita tes. Oke, reachable. Normal. Selanjutnya kita tes di VLAN 30 yaitu Departemen Manajemen. Kita coba IP config. Oke, dapat. Kita coba ping ke server. Oke, reply. Kita ping ke VLAN sendiri. Masuk. Kita cek firewallnya apakah berfungsi. Satu ke VLAN 10. Oke, unreachable. Kedua ke VLAN 20. Oke, unreachable. Selanjutnya kita coba akses web yang ada di web server. Oke, berhasil. Oke, cukup sekian yang bisa saya paparkan dari tugas yang diberikan untuk UAS mata kuliah jaringan komputer ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan boleh kontak saya melalui email atau nomor telepon. Untuk jaringannya sudah berjalan dengan sempurna ya. Tadi udah dicek untuk studi kasus yang diberikan di tugas agar setiap jaringan mempunyai VLAN masing-masing dan di setiap VLAN tersebut ada firewall yang dibuat menggunakan ACL agar tidak bisa mengakses antar VLAN satu sama lain, tetapi eh, tetap dapat mengakses untuk alamat DNS dan web server. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.